Ya, haleluya. Selamat pagi, selamat malam di seluruh dunia. Terima kasih atas anugerah Bapak Yahweh. Kita akan bahas mengenai masa 666, ya, masa anti Hamasya. Dulu waktu saat masih di dalam pola Yunani namanya antikristus, begitu. Tetapi kita sudah tinggalkan. Tetapi sekarang kita beralih ke level yang lebih tinggi, yaitu masa anti Hamasya, masa 666. Nah, sebelum saya mau bahas materi ini adalah materi yang terakhir dari seri zaman akhir. Ya, jadi semua pengajaran-pengajaran zaman akhir telah saya sampaikan, dan ini adalah seri yang terakhir di mana semuanya akan menjadi fondasi yang luar biasa. Jadi saya anjurkan saudara bisa menyimpan di dalam file komputer atau cellphone saudara URL, atau ya URL ya, HTTPS yang di atas itu ya, URL, kan ini live di YouTube. Saudara simpan di file saudara untuk sebagai terus mengingatkan, karena kita sudah memasukin masa zaman akhir ini, yaitu masa putaran cycle Shemitah yang terakhir ini. Jadi supaya saudara tidak kehilangan, karena ini channel ini akan terus bergulir, dan akan ada pengajaran-pengajaran dari mungkin Pak Lukas dan juga Pak Aditya, dan juga dari kesaksian-kesaksian ya, dan mungkin saudara akan kehilangan URL-nya. Jadi lebih baik disimpan untuk materi zaman akhir ini, sehingga saudara tidak kehilangan ya. Jadi saudara bisa langsung dapatkan, dan seandainya ada seorang yang membutuhkan, saudara bisa menjadi berkat yang luar biasa melalui materi-materi yang disampaikan di dalam materi zaman akhir ini ya. Jadi simpan baik-baik. Dan saya harus katakan bahwa atas anugerah Bapak Yahweh, pengajaran yang saya sampaikan di sini itu adalah tidak menyimpang ya dari kebenaran firman, dan akarnya adalah fondasi firman Bapak Yahweh ya, Torah Nevi'im Ketuvim ya, perjanjian lama di dalam pola Ibrani yang benar, dan Brit Gadasa ya, pola perjanjian baru yang benar. Nah, jadi saya tidak asal potong ayat kemudian saya kembangkan sendiri, tidak, tetapi semuanya kembali kepada kebenaran firman dan tidak keluar dari konteks. Ini perlu saya sampaikan, serta saya juga menyampaikan di dalam pola kebenaran firman. Ada polanya zaman akhir ini. Sehingga ini bukan cocokmologi, akan tetapi ini satu kebenaran firman yang harus sangat kita perhatikan. Karena melalui yang selama ini kita sampaikan di sini, itu kita bisa mendapatkan bahwa kedatangan Yeshua HaMasyiah, terutama pengangkatan, sudah sangat-sangat dekat sekali. Ya, jadi kita semua bisa berjaga-jaga, dan tidak lama lagi pengangkatan akan terjadi. Ya, nah kita akan masuk ya. Jadi saya sampaikan bahwa pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan tentang zaman akhir ini adalah yang top of the line, the best, ya, karena anugerah Bapak Yahweh. Ini bukan the beast, tapi the best. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang the beast. Oke, kita akan masuk yaitu masa 666 atau masa anti Hamasya. Ya, dan masa 666, kalau dari sudut pandang kita sekarang, dari titik poin di mana kita sedang beralih dari tahun 2022 dan masuk di dalam tahun 2023 Gregorian, ya, peristiwa masa anti Hamasya ini adalah peristiwa yang akan datang. Maka untuk mengenal atau mengetahui kebenarannya, tidak lain kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tanak dan Brit Gadasa. Ya, itu sangat-sangat penting sekali. Kita tidak mungkin keluar dari kebenaran Tanak, Torah Nevi'im Ketuvim, dan Brit Gadasa. Dan yang saya sampaikan di sini itu bukan soal mimpi, penglihatan, ya. Saya tidak anti akan mimpi atau penglihatan. Tapi yang saya bahas di sini adalah kebenaran fondasi firman mengenai masa 666 ini tadi. Ya, saya pun mendapatkan
vision, saya mendapatkan mimpi juga, dan itu sinkron dengan kebenaran Tanak dan Brit Kadasa. Semua vision, semua mimpi yang tidak selaras, ya kita bisa abaikan saja. Ya, jadi tidak perlu diperbesar, dan kita punya fondasi yang sangat teguh, ya. Dan ini fondasi ini kita bisa bagikan, karena tidak semua orang mendapat mimpi, tidak semua orang mendapatkan vision daripada Bapak Yahweh, ya. Dan seringkali ada orang-orang yang berkata, saya tidak dapat mimpi, saya tidak dapat vision, saya harus dapat dari mana? Saya harus katakan bahwa Bapak Yahweh telah memberikan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita, yaitu kebenaran Tanak dan Brit Kadasa. Maka kembalilah ke pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Ini adalah fondasinya. Ya, jadi untuk membuka rahasia 666, kita harus kembali kepada fondasi yang benar, Brit Kadasa dan Tanak tadi. Nah, mengapa demikian? Ini adalah kunci, ya, untuk membuka rahasia-rahasia tentang zaman akhir ini. Kita jangan asal potong ayat kemudian dikembangkan seenaknya sendiri. Itu sangat-sangat berbahaya sekali, ya, karena tidak sinkron satu sama lain, tidak match satu sama lain, tidak mendukung satu sama lain. Biarlah kebenaran firman Yahweh itu berbicara tentang kebenaran itu sendiri. Jadi akan saling menopang satu sama lain ayat-ayat itu. Ya, kalau tidak kembali ke pola Ibrani yang benar, ya sampai matanya copot, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, bisa mendapatkan, tapi sangat-sangat sedikit dan terbatas sekali. Ya, itu yang pertama, kembali ke pola Ibrani yang benar. Ya, jangan ikutin pola Ibrani yang salah, yaitu Talmud. Ya, jadi kita kembali ke pola Ibrani yang benar. Yang kedua adalah prinsip yang selalu saya dengungkan bahwa nubuat adalah sebuah pola. Ya, nubuatan itu adalah pola. Prophecy is a pattern. Ya, jadi ada polanya, saudara. Bapak Yahweh itu tidak meninggalkan kita buta begitu saja, ya, tidak. Tetapi ada polanya. Jadi dua hal ini kita perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya adalah kita harus perlu diingat bahwa masa 666 ini berbicara tiga hal. Yang satu adalah pemimpinnya, yang kedua adalah negara-negaranya, yang ketiga adalah bentuk pemerintahannya. Jadi, kalau ada ayat-ayat yang muncul mengenai 666, ya, ini bisa berbicara tiga, saudara. Jangan selalu dikonotasikan, oh ini pasti berbicara soal pemimpinnya, begitu. Atau bentuk pemerintahannya. Tidak. Jadi satu ayat yang mengungkapkan tentang masa 666, ya, itu bisa berarti tiga hal ini, pemimpinnya, negara-negaranya, atau bentuk pemerintahannya. Nah, itu kita harus pahami, sehingga kita tidak salah melihat ayat. Ya, kita tidak salah melihat ayat. Ya. Yang kedua, yang perlu diingat, bahwa roh anti Hamasiah ini bukan baru muncul, akan tetapi munculnya itu sudah 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, hampir 2000 tahun yang lalu, sejak Yeshua HaMasyiah. Dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan anti Hamasiah. Ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, jadi sudah sejak zamannya Yohanes, saat menulis ini, roh anti Hamasiah itu sudah ada, saudara. Ya, jadi bukan hal yang baru lagi. Ya, dan itu terus bergulir sampai hari-hari ini dan terus sampai waktu yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat bahwa zaman anti Hamasiah 666 ini pasti akan terjadi. Yesaya 10 ayat 22 dikatakan, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan, garis bawahi kata memastikan, datangnya kebinasaan, yaitu 666. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Di manakah kita akan mendapatkan keadilan yang meluap-luap? Tidak lain adalah kerajaan damai 1000 tahun. Hari ini kita akan banyak baca ayat
Ya, karena saya rindu kita punya fondasi yang benar. Ya, tidak apa kata mimpi atau apa kata penglihatan, ya. Tapi kita akan pakai kesempatan ini untuk buka banyak ayat sehingga itu menjadi fondasi yang kuat dan saudara diperlengkapin semua. Inilah masanya, ya. Inilah masanya di mana hari ke-6 itu kita harus makan atau mengumpulkan 2 porsi daripada mana. Ya, ini kita harus memperlengkapi hidup kita dengan kebenaran firman. Ya, jadi hari ini kita akan lihat banyak ayat ya. Jadi saudara ikutin dan ini akan menjadi fondasi yang sangat kokoh sehingga kalau saat ada orang yang mau menyerang, saudara tidak akan goyah karena saudara tahu ayatnya ada di mana, fondasinya ada di mana, dan saudara tidak akan pernah goyah karena dibangun di bawah berdasarkan fondasi batu karang yang teguh. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan masa anti Hamasyah ini. Ya, ada 5 hal yang saya akan bahas. Yang pertama adalah istilah, dan saya berikan fondasi ayatnya juga. Kemudian yang kedua adalah pola masa 66, ya, pola kisahnya, pola gambarannya yang ada di dalam Tanak, ya, dan Brit Hadasa. Dan kemudian apa yang terjadi, itu yang nomor 3. Ya, selama masa 666 ini, dan kemudian yang keempat adalah berapa lama masa 666 ini akan terjadi. Dan yang terakhir adalah kapan waktunya. Nah, kita akan ikutin perlahan-lahan, satu persatu, dan ini akan mendatangkan banyak berkat dalam kehidupan kita semua. Yang pertama kita akan bahas adalah istilah atau fondasi ayatnya, dan fondasi ayatnya. Ya, kalau kita tidak tahu istilahnya, maka kita akan gampang sekali dikacaukan oleh orang-orang, ya, pengajar-pengajar yang suka potong ayat dan kemudian dikembangkan seenaknya sendiri. Ya, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus paham istilah-istilah yang dipakai oleh kitab suci untuk menjelaskan masa ini. Ya, apa saja istilah-istilah yang dipakai? Yang pertama adalah masa kesusahan Yakub. Yeremia 30 ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, ini adalah profetik. Ini adalah kalimat nubuat yang diucapkan oleh, yang disampaikan melalui ilham roh Yahweh, melalui Yeremia, Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa waktu masa 66 itu adalah waktu kesusahan bagi Yakub. Ya, tetapi ia akan diselamatkan. Yakub itu sudah meninggal, saudara. Ya, zamannya Yeremia. Tetapi kata Yakub itu muncul lagi di sini. Ini bukan berarti Yakub yang adalah anaknya Yisak, bukan. Saudaranya Esau, bukan. Akan tetapi ini Yakub yang merepresentasikan bangsa Yisrael. Ya, jadi paham ya. Masa kesusahan Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masa bumi ditanduskan dan dihancurkan, penghukuman bumi. Yesaya 24 ayat yang pertama. Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Kalau saudara perhatikan Yesaya 24 ayat 1 ini, saya tidak keluar konteks. Perhatikan saja kalimat-kalimatnya, ini merefer atau menunjuk kepada zaman anti Hamasyah, yaitu bahwa Yahweh akan menjatuhkan penghukuman akan bumi, akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Ya, mengapa demikian? Karena penduduk bumi menolak Yeshua Hamasyah, termasuk bangsa Israel. Ya, sebagian besar. Yang ketiga adalah tanduk kecil. Daniel 7 ayat 8. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sekali lagi perhatikan konteks ayat ini juga. Saya hanya potong ayat ini untuk supaya bisa ditampilkan. Tetapi konteks ayat ini berbicara tentang anti Hamasyah. Kalau saya bicara anti Hamasyah, saya ulangi lagi. Ini bisa jadi pemerintahannya, bentuk pemerintahannya, sistemnya, dan juga pemimpinnya, dan juga negara-negaranya. Ya, dan disebut sebagai tanduk kecil, ya, dari binatang yang keempat di dalam vision atau penglihatan daripada Daniel. Ya, kita harus tahu istilah ini. Jadi kita tidak
Saat baca firman, oh kita mengerti begitu. Kalau saat saudara punya pembacaan firman setiap hari, pada saat saudara pas jatuhnya di Daniel 7 ayat 8, saudara paham, oh ini ternyata anti Hamasyah, begitu ya. Jadi saudara bisa mengetahui kebenaran firman-Nya ada di mana. Yang selanjutnya adalah pembinasa keji, Daniel 9:27. Dikatakan demikian, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi anti Hamasyah, waktu masa 666 ini adalah masa pembinasa keji. Itu yang dikatakan oleh kitab suci kita. Yang selanjutnya, juga pembinasa keji. Matius 24 ayat 15. Ini Yeshua sendiri yang berkata, dan itu merefer tadi dari Daniel 7 ayat yang Daniel 9 ayat yang ke-27. Ya, yang dikatakan bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Yeshua Hamasyah sendiri yang mengatakan hal ini, yaitu masa 666 adalah masa pembinasa keji. Yang keenam, waktu kesesakan besar, Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Dikatakan bahwa masa 66 itu adalah masa waktu kesesakan yang besar. Kesesakan yang besar. Ya, jadi kita lihat istilah dan ayatnya ada di sana. Yang selanjutnya, yang ketujuh, masa murtad dan manusia durhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu. Hari apa itu? Hari Yeshua Hamasyah. Yaitu harus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi masa 666, masa anti Hamasyah adalah masa murtad dan masa manusia durhaka. Ya, ini adalah istilah yang dipakai oleh kitab suci kita. Yang ke-8, lawan yang meninggikan diri. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Ya, sudah lihat di sini dari ayat ini yang ditulis oleh Rabbi Saul, dikatakan bahwa masa 666 itu adalah masa di mana lawan yang meninggikan diri. Ya, jadi saudara bisa memahami di sini. Yang ke-9, masa pemerintahan naga. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar, ia telah dilempar di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saya pernah membahas hal ini di channel ini ya, mengenai Wahyu 12, dan di sini naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tidak lain, perempuan itu adalah Israel. Ya, jadi ini adalah masa pemerintahan si naga. Ya, saya tidak berkata bahwa marga si naga itu jahat. Ya, tetapi ini adalah bahasa Indonesia yang cukup unik. Yang ke-10, the beast, binatang itu. Wahyu 13 ayat yang pertama. Wahyu 13 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat seekor binatang, the beast, keluar dari laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Jadi ini adalah masa binatang itu, the beast. Ya, di hadapan Bapak Yahweh, dia itu bukan manusia, ya, tapi binatang. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11. Ini adalah masa siksaan yang dahsyat. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi.
Ini masa yang super dahsyat, siksaan yang luar biasa. Sampai-sampai Yeshua berkata, belum pernah dan tidak akan pernah ada lagi. Ya, saudara bisa bayangkan, belum pernah dan tidak pernah lagi. Hanya sekali momen atau masa ini. Hanya sekali. Ya, dan ini sangat dahsyat sekali. Ya, jadi itu adalah 11 istilah yang saya berikan fondasi ayat-ayatnya, sehingga pada saat saudara membaca kitab suci, saudara tidak kesulitan untuk mengidentifikasi ya kata-kata di kitab suci, sehingga saudara tahu, oh inilah masa daripada anti Hamasya. Yang kedua, kita akan masuk di dalam pola kejadian atau pola gambaran kisah masa 666. Polanya ada, saudara. Saya sudah selalu katakan bahwa kita berbicara tentang nubuat. Itu berarti kita juga melihat pola yang diceritakan di dalam kitab suci. Yang pertama adalah, kalau saya lihat di gambar ini, sudah pasti tidak bingung lagi, sudah expert, ya, sudah mahir dalam pengenalan akan firman, yaitu peristiwa di mana Henok diangkat ke Syamayim. Dan kemudian tidak lama kemudian terjadilah, ya memang ratusan tahun saudara, tapi terjadilah yang namanya penghukuman akan seluruh dunia, yaitu air bah yang menghancurkan, membinasakan seluruh dunia, dan yang diselamatkan hanya 8, yaitu keluarga daripada Noah dan binatang-binatang yang mau tunduk kepada Noah. Ya. Nah, Henok adalah lambang atau gambaran daripada rapture, mempelai Yeshua HaMashiach. Sedangkan Noah adalah gambaran dari Israel yang melalui masa air bah itu. Sedangkan air bah itu sendiri adalah masa 666. Jadi polanya itu sudah ada. Saat Bapak Yahweh menghukum dunia ini, ya, karena dosanya sudah sampai ke langit, sehingga terjadilah hukuman di seluruh dunia dalam bentuk air bah, ya, yang sangat luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai peristiwa Hananya, Misael, dan Azaria. Mungkin saudara bingung siapa Hananya, Misael, Azaria, tapi kalau saudara lihat, ada 3 laki-laki Israel yang dibakar di tungku perapian. Saudara pasti akan ingat, biasanya yang diingat adalah namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biasanya, tapi saya harus kasih tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu nama-nama dewa Babel. Nama sesungguhnya mereka orang-orang pria-pria ini adalah Misael, Hananya, dan Azaria. Ya, di sini Misael, Hananya, Azaria dimasukkan di dalam tungku perapian oleh Nebukadnezar. Dan ini merupakan bangsa Israel yang masuk di dalam masa 666. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan adalah, di manakah Daniel saat itu? Bukankah Daniel itu adalah pembesar Babel? Mengapa Daniel tidak ada? Nah, kita akan coba cari tahu mengapa Daniel tidak ada. Yaitu, saya bukakan 2 ayat saja. Yaitu di dalam Daniel 10 ayat yang ke-11, dikatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Itu ada di dalam perjanjian lama atau Tanakh. Dan yang satunya adalah ayatnya adalah Yohanes 21 ayat 20. Ketika Kefa berpaling, atau Petrus, sebetulnya yang benar adalah Kefa, ya. Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yeshua sedang mengikuti dia. Murid yang dikasihi Yeshua adalah Yohanes. Dari 2 ayat ini, kita bisa temukan bahwa kitab Daniel adalah kitab wahyu dalam perjanjian lama. Sedangkan kitab Yohanes adalah wahyu untuk perjanjian baru. Ya, maksudnya perjanjian lama adalah sebelum Yeshua HaMashiach, dan perjanjian baru adalah setelah kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya. Dan kalau saudara selidiki dari kitab Bereshit, Kejadian sampai Wahyu, hanya ada 2 orang yang mendapatkan predikat orang yang dikasihi. Yang pertama adalah Daniel, dan yang kedua adalah Yohanes. Dari sini kita bisa lihat bahwa Daniel adalah lambang daripada mempelai Yeshua HaMashiach. Dan dia tidak ada di zaman
masa Nebukadnezar yang mau mencoba untuk menghukum Misael, Hananya, Azaria di dalam perapian, dan Daniel adalah lambang mempelai Yeshua HaMashiach yang sudah di rapture terlebih dahulu. Sedangkan Misael, Hananya, Azaria adalah lambang Yisrael yang masuk di dalam masa aniaya 666. Ya, jadi kita bisa lihat itu. Nah, selanjutnya adalah pola daripada gambaran masa kekaisaran Romawi. Saudara bisa baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, dan saudara bisa baca sendiri sebagai PR saudara ayat 21 sampai 27. Saya pernah jelaskan hal ini di dalam pengajaran di channel ini yang berjudul Matius 24. Nah, di sini adalah satu gambaran, ya, sebuah pola di mana masa kekaisaran Roma itu identik adalah cerita yang akan datang yang disamakan, ya, dengan masa anti Hamasiyah. Ya, jadi saudara bisa selidikin sendiri, ya, di channel ini. Saya sudah sampaikan hal ini. Dan ini sangat luar biasa sekali, ya, kebenaran ini. Dan kita bisa ambil apa yang dikatakan Yeshua mengenai event atau peristiwa yang akan datang, yaitu 666 masa anti Hamasiyah, dan dia mengambil contoh, yaitu masa kekaisaran Romawi, terutama Nero dan sebagainya, kaisar-kaisar yang kejam, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 3. Peristiwa apa saja yang terjadi dalam masa 666 ini? Saya akan coba ganti slide, ya. Peristiwa apa saja yang akan terjadi? Minta tolong bisa diingat. Thank you. Ya. Peristiwa apa saja yang bakal terjadi, yang akan terjadi di dalam masa 666 ini, ya, di dalam masa anti Hamasiyah ini. Yang pertama adalah Bait suci ketiga akan dibangun. Nah, bait suci ini adalah bait suci yang diruntuhkan oleh Titus tahun 70 Masehi, ya, dan hari ini masih belum berdiri, tetapi sebetulnya itu pembangunannya sudah berjalan, saudara. Dan kalau sudah lihat persiapannya, ritual-ritualnya, red heifer-nya sudah ada di sana. Air yang diambil dari kolam Hizkia itu juga sudah disiapkan semua. Ya, berarti tidak lama lagi kita akan melihat realisasinya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan saya berdoa segeralah dibangun, begitu ya. Karena dengan segeranya dibangun maka betul-betul akan terrealisasi, ya, apa yang dikatakan oleh firman Bapak Yahweh ini, kitab suci ini. Yaitu di dalam Wahyu ayat 11 ayat pertama dan 11 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dan dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dari ayat ini ada indikasi sangat kuat sekali bahwa bait suci yang ketiga akan terbangunkan, sudah dibangunkan. Dan pada masa 666 sudah berdiri, ya. Jadi ini adalah replikanya, ya, ini akan terjadi tidak lama lagi di tengah-tengah kita. Matius 24 ayat 15 dikatakan bahwa jadi apabila kamu lihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Di mana tempat kudus? Tidak lain adalah bait Elohim, ya. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikan. Dari ayat ini, Yeshua HaMashiach juga memberikan indikasi bahwa bait suci yang ketiga akan juga berdiri. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas
segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Rabi Saul, Rasul Paulus menyatakan melalui 2 Tesalonika ini bahwa bait suci akan berdiri di sana. Saatnya, yaitu zaman kita ini. Ya, jadi jelas sekali. Kemudian, apa yang terjadi? Penghancuran Israel. Wahyu 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikanlah bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 lamanya. Garis bawahi kata menginjak-injak kota suci. Bangsa Israel akan diinjak-injak kembali. Ya, sekarang mereka adalah bangsa yang kuat. Tetapi kitab suci tidak pernah gagal. Akan terjadi dalam zaman masa anti Hamasiyah, Israel akan diinjak-injak. Ya, ini adalah masa penghancuran bangsa Israel. Yang selanjutnya, Roma 9:27. Ini dikutip dari Yesaya. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya hanya sedikit. Berapa? Wahyu membuktikan yang akan diselamatkan adalah 144.000 saja. Ya, dan bagaimana sisanya? Karena hari ini jumlahnya banyak sekali. Bagaimana nasibnya yang lain? Ya, nasibnya adalah bangsa Israel akan dihancurkan karena Wahyu 13 ayat 7 dikatakan dan ia, yaitu 666, baik itu pemerintahannya, rajanya, sistemnya diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ini bukan gereja orang-orang kudus, bukan. Ya, kalau dulu kita berpikir ini gereja karena kita polanya Yunani, tapi kita tidak lagi. Ya, pola Yunani itu miskin, saya bilang. Ya, saya bilang miskin, bukan nggak punya, miskin. Ada tapi sedikit. Tapi pola Ibrani itu kaya raya, luar biasa. Ya, saudara mau milih yang mana? Mau milih yang miskin atau mau milih yang kaya? Kita jadi manusia make sense saja ya, yang masuk akal aja. Ya pasti kita mau yang komplit tuh. Ya, karena itu kita harus kembali ke pola Ibrani. Berperang melawan orang-orang kudus. Inilah Israel. Dan untuk mengalahkan mereka, Israel nggak akan menang. Israel akan dihancurkan di dalam masa 666 ini. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa, dan bangsa. Ya, Wahyu 13 ayat yang ke-7. Peristiwa Holocaust akan terjadi kembali, terulang kembali. Peristiwa Holocaust itu sungguh-sungguh mengerikan sekali. Dan ini akan terulang kembali. Mengapa? Karena sampai hari ini sebagian besar dari Israel menolak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ingat, Israel pernah dihadapkan Pilatus. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemui kesalahan atas orang ini, yaitu Yeshua saat itu. Dan orang-orang Israel berteriak kesetanan dengan berani mengeluarkan kutukan dari mulutnya sendiri yang berkata bahwa biarlah darah Yeshua ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Bubar langsung. Ya, nggak lama hancur Israel tahun 70 dan terjadi tidak pernah muncul sampai 1948 dan sebelumnya terjadi peristiwa Holocaust yang sangat mengerikan. Dan ini Bapak Yeshua HaMashiach berkata, akan terjadi lagi satu masa yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Masa final yaitu 666. Mengerikan sekali. Tidak lama lagi. Ya. Daniel 7:21 dan 25. Dan aku melihat tanduk itu, ingat ya, tadi kita sudah berkata soal tanduk, berperang melawan orang-orang kudus, siapa lagi Israel, dan mengalahkan mereka Israel. Daniel 7:25, ia, yaitu tanduk itu 666, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi Israel. Perhatikan ini Daniel. Jadi ini bukan gereja, saudara. Ini adalah Israel. Bapa Yahweh tidak pernah keluar rel dari rencananya dengan Israel. Israel adalah bagian yang telah ditetapkan, perjanjiannya kekal untuk selama-lamanya. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai menggeser Israel. Ya, jangan sampai menggeser Israel. Menggeser Israel berarti menggeser Bapak Yahweh. Hati-hati.
Ya, itu Daniel. Kemudian, kemana Israel akan lari kalau begitu? Saya pernah bahas ini juga, yaitu di Petra. Yesaya 16:1-5, saya nggak baca semuanya. Ya, akan tetapi kalau saudara lihat ayat yang pertama, Yesaya 16 ayat 1 maksud saya, dikatakan bahwa mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela. Nah, kalau saudara perhatikan Sela, kata dasarnya itu adalah batu karang, saudara. Ya, rock, batu karang. Di manakah daerah situ? Yaitu di daerah Petra. Petra itu adalah batu karang. Ya, saudara bisa baca sendiri ayatnya. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa sekali. Jadi Israel akan disembunyikan sisa-sisanya. Ya, akan disembunyikan selama masa anti Hamasiyah. Mereka akan diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Ya, hanya sebagian kecil, tidak banyak, karena yang sebagian besar mereka menolak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiyah. Yang sebagian kecil yang percaya kepada Yahweh dalam Yeshua Hamasiyah, tapi tertinggal rapture, mereka akan masuk di dalam masa persembunyian ini, yaitu di Petra. Apalagi yang kita bisa pelajari dari peristiwa yang akan terjadi, yaitu munculnya dua saksi. Wahyu 11 ayat yang ketiga dan ketujuh. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka berbuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Mengapa berkabung? Karena ini adalah masa di mana masa anti Hamasiyah, 666. Masa yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi dua saksi ini akan berkabung. Dan ayat yang ketujuh, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang, lagi ya kata binatang, yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini ada di dalam zaman anti Hamasiyah. Ya. Apalagi peristiwa yang akan terjadi, yaitu menguasai bangsa-bangsa. Anti Hamasiyah, pemimpinnya, sistemnya akan menguasai bangsa-bangsa. Ya, Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, yaitu Israel, dan kepadanya, kepada 666, diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bangsa, bahasa, dan bangsa. Seluruh dunia, total control, ada di bawah anti Hamasiyah. Tidak akan ada satu negara pun yang terlewatkan. Jelas ayat ini dikatakan. 666, anti Hamasiyah, akan diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, bangsa, lengkap. Ya, nggak akan ada yang lolos. Jadi jangan berpikir, wah, masuk zaman anti Hamasiyah, pasti saya bisa bersembunyi. Tidak bisa. Ya, apalagi dengan sistem yang sangat canggih sekali sekarang, yang sedang terus dipercepat dan diperluas dan dipercanggih. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Kemudian, apalagi yang terjadi? Sistem ekonomi Babel akan hancur dan diganti sistem binatang. Hari ini adalah sistem Babel, saudara. Ya, Wahyu 17 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, setiap orang yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Mereka akan membuatnya dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ini adalah kalimat-kalimat nubuat, tapi sesungguhnya ini adalah menceritakan sebuah ekonomi Babel, yaitu diumpamakan atau digambarkan sebagai pelacur besar. Ya, pelacur besar. Dan ekonomi Babel ini yang sekarang ini nih, ya itu harus hancur. Ya. Dan akan diganti dengan sistem binatang. Ya, jadi Wahyu 18 saudara bisa baca sendiri ya sebagai homework atau PR saudara. Jadi yang dituliskan di dalam Wahyu 18 ini adalah pelacur besar ini adalah gambaran daripada perdagangan dunia sekarang ini. Ya, perdagangan dunia sekarang. Dan ini harus hancur, saudara. Kalau tidak hancur, tidak bisa di total control. Ya, jadi harus porak-poranda, pasti. Jadi kejatuhan ekonomi akan terjadi. Dan sekarang sudah kita lihat rasakan di mana-mana inflasi yang sudah mulai terus meningkat dan sebagainya. Ya, ya inilah sudah terjadi. Ya, sudah dimulai. Ini adalah kuda hitam. Ya, secupak gandum sedinar. Ya, itu dia. Dan ini harus hancur. Ya.
Jadi pelacur besar daripada Babel ini adalah perdagangan di seluruh dunia. Perhatikan saja kalau saudara baca di dalam Wahyu ayat 18 18 itu akan saudara akan lihat apa-apa saja yang diperdagangkan di situ. Bahkan manusia juga diperdagangkan di situ. Ya, ada dari kayu, logam, dari bahan pangan dan sebagainya ada di semua di situ. Ya, dan ini diwakili oleh stok market di seluruh dunia akan crash semua. Ya, karena akan harus jatuh, harus hancur sebagai cara di mana si binatang itu akan mengambil control di seluruh dunia ini, permukaan dunia ini, ya. Jadi dilihat bahwa Wahyu 17 ayat 3, dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu dan yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Jadi perempuan ini, sistem ekonomi ini itu ditopang oleh sistem binatang, ya, yaitu anti Hamasya itu. Dan akan ada saatnya, ya, yaitu kalau saudara perhatikan di Wahyu 18-19 bahwa perempuan ini akan hancur, ya, dan binatang itu tidak bisa apa-apa dan dia akan menggantikan posisinya. Nah, karena itu seperti yang saya jelaskan tadi, sistem Babel itu harus hancur dan digantikan oleh sistem binatang. Maka sebagai sepak terjangnya adalah Wahyu 13-16 ayat Wahyu 13 ayat 16 dan 17, yaitu tidak pakai tanda sama dengan mati pelan-pelan. Begitu maksud saya. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ini adalah total control, ekonomi total control. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya uang kertas, uang logam mulia, ya, barang-barang berkah tidak ada, dilebur jadi satu dengan menggunakan tanda. Siapa yang tidak pakai tanda, ya tidak bisa jual, tidak bisa beli, alias mati pelan-pelan. Ya, itu yang dijelaskan oleh kitab Wahyu. Selanjutnya, apa yang terjadi? Wahyu 9, sudah baca sendiri 9, saya tidak mengulas terlalu dalam karena ini pernah diulas oleh Pak Lukas, ya, bahwa akan ada masa di mana roh-roh jahat, super jahat akan dilepas. Dan mereka begitu dilepas, mereka akan menyiksa manusia. Tujuannya cuma menyiksa, bukan membunuh. Dan manusia coba mencari mati, ya, tapi tidak bisa mati. Wahyu 9 ayat 5 dan 6. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari mati, tapi mereka tidak akan menemukan. Mati itu bisa lari, saudara. Dan mereka ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Jadi mereka coba bunuh diri, tetapi mereka tidak bisa mati. Ya, dan mereka tersiksa luar biasa. Ya, ini dahsyat sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembahasan kita adalah berapa lama masa anti Hamasyah ini? Apa kata firman? Apa kata Tanak dan Brit Katasa? Ya, berapa lama? Yang pertama adalah Daniel 7 ayat 25. Ia 666 akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan ia akan menganiaya orang-orang kudus Israel milik Yang Maha Tinggi dan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 3,5 tahun. Ya. Tanduk ini mengubah waktu dan hukum. Sebetulnya waktu dan hukum sudah mulai diubah dari waktu Sabat jadi hari Minggu. Ya, dan hukum-hukumnya juga sudah diganti. Ya, saya nggak akan fokus di sana, tetapi waktu dan hukum ini sudah terasa sekarang. Ya, sudah terasa sekarang. Dan lamanya adalah 1 masa,
2 masa, dan setengah masa. 1 tambah 2, 3, ditambah setengah, 3,5 masa, 3,5 tahun. Yang kedua, Daniel 12 ayat yang ke-7. Lalu kudengar orang yang berpakaian lenan, yang ada di sebelah atas air sungai, itu bersumpah demi dia yang hidup kekal, dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Daniel 12 ayat 7 dikatakan sekali lagi, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 3,5 tahun. Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi ada 1 kali 7 masa dan pertengahan 7 masa. Pertengahan dari 7 dibagi 2 adalah 3,5 tahun. Hal ini pernah saya sampaikan di dalam materi kecepatan. Ya, di dalam materi membuka rahasia pola Shemitah dan Rapture. Saya sudah sampaikan di channel ini. Saya bisa pelajari, dan ini sangat luar biasa sekali, sangat detail sekali. Dan dari sinilah kita bisa tahu bahwa kita sudah masuk di dalam satu putaran Shemitah ini. Ya, jadi kalau saudara belum paham, silakan mampir dan silakan dipelajari secara detail. Saudara akan menemukan jawabannya yang sangat luar biasa sekali di pengajaran ini. Yang selanjutnya, 42 bulan, 3,5 tahun juga, Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikanlah bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka menginjak-injak kota suci. Mana lagi kota suci? Yerusalem. 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Yang selanjutnya, Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana ia disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim, di mana kita sudah bahas tadi di Petra, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari adalah sama dengan 3,5 tahun. Yang berikutnya lagi, Wahyu 11 ayat kedua, 42 bulan lamanya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya. Jadi kita tahu bahwa yang ditulis bukan 7 tahun, saudara. Ya, bukan 7 tahun. Akan tetapi 42 bulan, 3,5 tahun, 1260 hari. Yang selanjutnya, Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya berapa lama? 42 bulan lamanya. Kembali lagi. Jadi yang difokuskan Bapak Yahweh di dalam Tanak dan Brigadasa ini adalah 3,5 tahun, saudara. Bukan 7 tahun. Karena apa? Karena 3,5 tahun yang pertama sudah diselesaikan oleh Yeshua HaMashiach. Ya, saudara bisa pelajari di pola Shemitah tadi yang setelah saya tunjukkan. Nah, sisanya kita akan masukin. Tapi sekarang ini adalah kita memasukin cycle Shemitah. Ya, dan di sini kita merasakan auranya itu sudah mulai naik semua. Ya, kesulitan, kesukarannya sudah mulai naik semua. Dan ini puncaknya akan ada di dalam 3,5 tahun yang akan datang. Kemudian kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Banyak yang bertanya, kapan ini waktunya anti Hamasya? Kita akan lihat dari kebenaran firman. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Kalau kita biasa baca sekilas, saudara nggak akan ketemu ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita akan pilah-pilah ayat ini, yaitu demikian. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah dimulai bekerja sejak kapan? Sejak kitab ini ditulis, yaitu
tahun 51 Masehi, sekitar segitu. Sampai kapan? Ya sampai zaman anti Hamasiyah. Sampai sekarang pun masih terjadi. Jadi rahasia kedurhakaan, ini masa durhaka, roh kedurhakaan, roh anti Hamasiyah sudah bekerja. Ya, selanjutnya dikatakan bahwa tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itulah disingkirkan, yaitu peristiwa rapture, ya. Ayat yang ke-8 dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya, yaitu 666. Tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Di akhir masa 666, Yeshua akan membunuhnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perang Armageddon. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Itu dari apa yang dikatakan oleh Rabi Saul. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 16, 1-5. Ya, kita baca ayat 4 dan 5 saja. Dikatakan bahwa biarlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Siapa si pembinasa? 666. Tempatnya di mana untuk persembunyian? Di Petra, kita sudah lihat tadi. Apabila penggagahan sudah berakhir, apabila masa 66 sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, masa 66 sudah lewat, orang lalim sudah habis lenyap dari negeri. Dari negeri, orang lalim adalah pengikut-pengikut anti Hamasiyah, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, yang segera melakukan kebenaran. Siapa? Yeshua Hamasiyah. Jadi setelah anti Hamasiyah adalah masa kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita bisa lihat pola grafiknya itu seperti ini. Jadi akan terjadi rapture. Ya, kita sekarang sudah lihat yang sebelah kiri, September 22 yang lalu kita masuk di dalam Rosh Hashanah, itu berarti masuk di dalam cycle, putaran 7 tahun Shemitah. Dan kita masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, ya, dan setelah itu kita akan ada rapture, dan setelah rapture maka anti Hamasiyah akan berkuasa 3,5 tahun, ya, dan kemudian Yeshua Hamasiyah akan turun, akan memerintah, akan mengalahkan anti Hamasiyah dalam perang Armageddon, yaitu akan terjadi ya September 2029. Kenapa? Itu saat terjadinya Rosh Hashanah, Feast of Trumpets, hari raya trompet, ya, Nafiri, ya, dan kemudian Yeshua Hamasiyah akan memerintah di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Ya, jadi ini adalah tadi saya sudah ungkapkan ayat-ayatnya, dan ini adalah bagannya. Jadi saudara bisa memahaminya. Jadi anti Hamasiyah terjadinya setelah rapture, sebelum kedatangan Yeshua Hamasiyah yang kedua di antara itu. Ya, itu adalah timingnya. Kemudian akhir masa 666. Apa yang terjadi di akhir masa 666? Kita sudah bahas semuanya tadi, ya, dan kita akan masuk di akhir masa 66. Yang pertama adalah Wahyu 19. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia itu Yeshua. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, mulut Yeshua, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Inilah perang Armageddon. Bagi Yeshua gak sulit, saudara. Hanya dipukul lewat perkataannya saja. Ya, padahal anti Hamasiyah menyiapkan nuklir dan banyak hal, ya. Tapi buat Yeshua Hamasiyah gampang. Ya, berbicara, habis mereka, selesai. Well done. Luar biasa, ya. Yeshua pernah mau ditangkap di Taman Getsemani, mereka cari, kan. Siapa yang kamu cari? Pasukan daripada imam besar, ya. Dan Yeshua berkata, Yeshua bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka berkata, Yeshua. Dan dia berkata, ini aku. Langsung roboh semua. Itu baru ngomong, ini aku. Ya, coba Yeshua ngomong saat itu, binasa kamu, habis mereka dalam lautan api. Ya, tapi Yeshua tidak mau melakukan itu karena dia punya rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Ya, mati di atas kayu salib sehingga kita boleh menerima keselamatan kekal yang luar biasa. Ya, kuasa mulut Yeshua Hamasiyah ajaib sekali, luar biasa. Ya, nggak perlu pakai bom nuklir dan sebagainya, tetapi Yeshua dengan perkataannya akan menghancurkan anti Hamasiyah. Yang selanjutnya,
Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, ya, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur, ya, itu gerbang timur. Nah, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat ini berkata yang turun itu Yahweh. Tapi pada kenyataannya di dalam Brit Kadasa, perjanjian baru, yang turun adalah Yeshua HaMashiach. Jadi tidak perlu bingung. Mengapa? Karena Yahweh itu turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan, kembali ke Syamayim, balik lagi jadi Yahweh. Jadi Yeshua dan Yahweh itu satu, ya, bukan dua pribadi. Kalau masih menyebut Yahweh sendiri, Yeshua sendiri, itu namanya konsep banyak dewa, dan itu konsep menghina Yahweh, penghujatan pada Yahweh. Yang masih pakai konsep itu bertobat, ya, jangan lagi pakai konsep banyak dewa, itu kekejian. Karena Yahweh itu satu, ya, dan dia telah turun ke dunia, yaitu Yeshua HaMashiach. Yang selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Cocokkan ayat ini persis seperti yang kita baca di Wahyu. Yeshua HaMashiach akan memukul segala bangsa dengan lidahnya, dengan nafas mulutnya. Ya, luar biasa apa yang dikatakan oleh Yeshua. Perkataannya menghancurkan anti HaMashiach. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat bagannya, dari sini kita lihat bagannya, yaitu bahwa disinilah titik, sudah lihat panah yang tebal warna biru itu, dan disitulah adalah titik di mana perang Armageddon. Ya, Yeshua HaMashiach menghancurkan anti HaMashiach dan antek-anteknya. Ya, setan setelah ini ditawan selama 1000 tahun, ditawan, ya, belum dilempar ke lautan api. Nah, kalau begitu bagaimana nasib anti HaMashiach? Daniel 7:11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Disinilah muncullah yang namanya lautan api. Ya, jadi mereka adalah penghuni pertamanya, ya, si anti HaMashiach, binatang itu dan pengikut-pengikutnya. Yang selanjutnya, Wahyu 19:20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ya, saya ulangi. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Inilah nasib anti HaMashiach. Jadi, bagian ini adalah bagian cycle Shemitah yang terakhir, yang wajib kita waspadai. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam cycle Shemitah ini tahun 2022 bulan 9 tanggal 26 saat Rosh Hashanah, perayaan Nafiri. Dan kalau kita hitung 3,5 tahun yang akan datang, maka sekitar bulan Nisan 5786, sekitar Maret April 2026, ya, pola ini akan berbicara, akan terjadi rapture. Dan setelah di rapture, maka akan masuk di dalam masa anti HaMashiach yang kedua. Dan itu terus akan terjadi sampai Elul 5789 atau September 2029. Dan saat Rosh Hashanah, perayaan Nafiri, ya, 5789, 1 Tisri, Yeshua HaMashiach akan datang, ya, turun bersama yang diangkat, ya, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach.
yang asli ya, bukan yang melarikan diri itu, bukan ya. Ngomong mempelai tapi pikirannya kacau. Ya, bukan yang itu. Tapi mempelai Yeshua Mashiach, saudara dan saya yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach dan telah menerima meterai, yaitu baptisan, pembaruan, dan terus berjalan di dalam anugerah keselamatannya. Yeshua di dalam saudara, saudara di dalam Yeshua. Ya, sampai pengangkatan terjadi. Itu yang akan turun memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yeshua Mashiach dengan tubuh kemuliaan. Satu tubuh yang ajaib luar biasa yang telah disediakan Bapa Yahweh. Dan kita juga sudah bisa mencicipinya dengan cara kita melihat Yeshua HaMashiach dibangkitkan dari antara orang mati. Tubuh itulah yang akan kita terima. Sangat luar biasa. Ya, inilah pembahasan mengenai anti Hamasiyah masa 666. Dan dengan demikian maka pengajaran zaman akhir ini lengkap sudah, ya, sehingga saudara bisa membagikannya, saudara simpan baik-baik, dan ini akan bermanfaat di dalam 3,5 tahun yang akan datang. Jangan sampai ketinggalan rapture, bahaya sekali. Kalau sampai ketinggalan rapture, maka masa anti Hamasiyah itu sangat mengerikan sekali. Ya, Maranatha, Bapak Yahweh memberkati, dan saudara bisa menjadi berkat luar biasa. Haleluya. Amen.